inilah hidup yang sehat. Hidup yang sehat secara batin ya, secara spiritual. Kalau hidup sehat yang fisik, teman-teman mesti sudah ngerti. Nanti tolong ini jadikan standar. Apakah problem-problem tadi yang saya sebut banyak macam-macam tadi mampu tidak membawa kita ke sini? Jadi yang pertama, hidup sehat secara spiritual itu adalah hidup yang penuh makna dan sadar tujuan. Ayo teman-teman tanyakan pada dirimu, hidupmu ini untuk apa? Tujuannya mau kemana? Ini namanya aspek meaning. Mulai tanyakan itu, kemudian coba dicek semua fasilitas, semua yang kamu mampu kamu miliki, kira-kira sudah atau belum kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Nah, ini standar pertama ya. Ayo hidup yang bermakna. Bukan berarti kamu tidak boleh main HP, tapi HP-mu mendukung terhadap kebermaknaan hidupmu dan realisasi tujuan hidupmu. Yang kedua, value. Value itu hidup yang menghargai kepercayaan dan tatanan. Hidup yang punya standar. Ini baik, ini buruk, ini indah, kalau itu tidak. Ini namanya value. Kita diminta untuk hidup ini punya nilai. Biasanya untuk punya makna itu harus ada yang bernilai. Apa sih nilai-nilai yang kamu unggulkan, kamu pegangi dalam hidupmu? Agama kah? Persaudaraan kah? Kemanusiaan kah? Atau apa? Kalau sama sekali tidak punya nilai, hidupmu tidak bermakna. Rasionalitas kah? Atau kekayaan kah? Atau apa? Itu namanya value, nilai. Oke. Nah, yang ketiga, transenden. Transenden ini kesadaran bahwa ada dimensi hidup yang lebih tinggi dibandingkan hidup yang kita jalani sekarang. Kita hari ini hidup dalam banyak keterbatasan-keterbatasan. Ada level transendennya, ada level yang lebih tingginya. Dan kita semuanya menuju ke sana. Nah, fasilitas-fasilitas tadi membantu ndak upaya kita untuk melakukan transendensi, melampaui situasi hari ini ke ranah yang lebih tinggi. Yang keempat, connecting. Connecting itu keterhubungan. Kesadaran kita bahwa segala tujuan, makna, nilai, dan upaya transendensi tadi tidak mungkin kita jalankan sendiri tanpa keterkaitan dengan orang lain. Jadi sejauh mana perangkat, peralatan, fasilitas yang kita miliki tadi membantu kita semakin dekat, erat, terkoneksi dengan yang lain, atau jangan-jangan malah tambah pisah-pisah, tambah banyak permusuhan. Nah, itu coba nanti dievaluasi. Dan yang terakhir, becoming. Becoming itu hidup yang baik adalah hidup yang tambah lama tambah baik. Maka kita hendaknya melakukan refleksi, ini hidup saya tambah baik apa enggak ya? Kemarin saya gimana, sekarang gimana? Dulu saya zaman waktu SMA itu Pak, rajin tahajud Pak, ngaji. Sekarang sudah mahasiswa, wah, ya saya tidak berani ngomong Pak. Iya, tapi sekarang saya tambah pinter Pak, tambah ngerti dalil, tambah ngerti. Iya, jadi coba dicek, kamu tambah baik apa enggak? Ya harusnya tambah mahasiswa. Kalau dulu tahajudnya 4 rakaat, ya sekarang 12 rakaat misalnya, itu sip. Dulu ngajinya 3 bulan sekali baru khatam, ya sekarang 1 bulan bisa khatam saya Pak. Itu luar biasa, meningkat namanya.
Apakah begitu hidupmu atau tidak? Becoming atau tidak? Tambah baik, tambah baik. Nah, ayo ya dievaluasi. Biar tidak hanya yang sehat jasmani kita, rohani kita juga harus sehat. Yaitu hidup yang bermakna, bernilai, transenden, connecting, dan becoming. Seperti apa sih mengaitkan kegelisahan moral tadi dengan kesini? Nah, itu tugas kalian masing-masing. Mencari relevansinya untuk hidupmu. Bagaimana menggunakan, mentransformasi semua problem tadi jadi solusi demi hidup yang sehat secara rohani. Tidak hanya sehat jasmani. Baik. Saya kira itu ya, saya tadi pengen sebentar loh. Kok yo panjang banget ngomongnya, ndak apa-apa ya, wis kadung. Silahkan, mungkin kita lanjutkan dengan sesi ngobrol. Kalau ada yang tanya silahkan, ada yang nanggapi silahkan, ada yang curhat silahkan, ada yang nembak juga silahkan. Sopo ngerti kalau di depan orang banyak gini. Yuk, monggo. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin dari yang putri. 1, 2 orang. Yang putra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sempat dijelaskan mengenai berbuat baik. Nah, berbuat baik kan tadi sepenangkap saya itu kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin dilakukan. Tapi permasalahannya kan tiap orang itu kan memiliki misalkan menurut kita baik tapi belum tentu menurut orang lain baik gitu, Pak. Nah, terus bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus egois pada suatu momen karena itu berrelasi dengan mental health kita gitu, Pak. Misalkan contohnya mungkin seseorang itu lebih cenderung berkomunikasi lewat private message daripada untuk langsung ditelepon langsung. Tapi di sisi lain seseorang itu lebih prefer untuk ditelepon langsung gitu, Pak. Nah, untuk menanggapi hal tersebut itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Dengan Mbak siapa? Nunik. Langsung gue nanti lupa. Baik, jadi perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Sebenarnya ini nanti dekat jalannya dengan istilah, saya pakai ini ya, empati. Jadi empati itu bukan kok aku berpikir yang baik untukmu seperti apa, tapi diawali dari seandainya aku di posisimu seperti apa. Jadi seandainya aku jadi orang yang posisi, kedudukan, cara berpikirnya seperti dirimu, yang baik untuk dirimu itu apa? Jadi pertimbangannya bukan dari aku, tapi dari kamu. Jadi misalnya saya dosen, ketemu mahasiswa, itu seandainya aku mahasiswa, sudah semester 14, dikejar-kejar, dipanggil-panggil, sementara seminar saja belum, betapa gelisahnya, betapa inunya. Nah, itu yang membuatmu nyaman kira-kira apa di situasi itu aku berikan. Jadi titik berangkatnya dari dirinya, tidak dari diriku. Kalau dari diriku bisa saja nanti seperti tadi. Wong saya ndak butuh ini kok diberi ini. Meskipun menurut yang memberi itu baik. Nah, jadi terjadi miss karena berangkatnya dari yang memberi, yang ingin berbuat baik. Berangkat awalnya kebaikan itu melalui empati. Jadi titik awalnya orang yang ingin kita beri kebaikan. Misalnya kita ingin berbuat baik pada misalnya masyarakat tertentu yang belum ada listriknya misalnya, terus kamu ngeyel, saya belikan kulkas Pak, saya belikan, ya buat apa, misalnya tidak ada listrik. Posisikan dirimu di tempat mereka.
Nah, jadi cara berpikirnya begitu. Itu kebetulan saya bawa ada quotes. Tapi ini tadi tidak janjian loh ya pertanyaannya. Jadi tentang moralitas, human morality is unthinkable without empathy. Moralitasnya manusia itu tidak bisa terfikirkan kalau tidak tanpa empati. Jadi harus ada empatinya. Empati itu berarti transposisi, memposisikan diri kita di posisi dia. Seandainya aku di posisinya, misalnya punya pandangan seperti ini dan tidak dihargai, mestinya dia marah. Oh kalau gitu aku akan menghargai pikirannya. Nah itu cara berpikirnya begitu. Jadi ya memang bukan dari kita, tapi berangkatnya dari dia. Itulah mengapa tadi kalau pakai teorinya Levinas, istilahnya kita ini melayani dia. Orang melayani itu kan dari perspektif yang dilayani, tidak dari perspektif kita. Itulah yang disebut kebaikan. Makanya tidak ada kok kebaikan itu memaksakan dari orang yang berbuat baik. Dia diawali dari pemahaman terhadap yang diberi kebaikan. Kuncinya di situ. Baik. Itu ya ringkesnya. Monggo mungkin masih ada tadi ada beberapa yang angkat tangan. Yang putra dulu. Tadi ada yang Kasman. Baik, yang ingin saya tanyakan Ustaz, itu untuk ini kan kita dihadapkan kepada kegelisahan moral. Nah, kegelisahan moral ini kan udah merajalela, udah banyak sekali di masyarakat. Nah, untuk menghadapi kegelisahan itu kita perlu mengubah secara masif atau memang harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu, atau kita ubah secara masif melalui organisasi ataupun lembaga yang kita dirikan seperti itu, Ustaz. Kemudian untuk kebenaran itu sebenarnya yang ingin kita capai itu kebenaran menurut siapa? Karena banyak sekali kebenaran-kebenaran yang tiap golongan itu menganggap dirinya benar, ataupun tiap madhab ataupun tiap filsuf ataupun apa itu menganggap oh ini tuh kebenaran yang saya genggam itu yang paling benar, seperti itu. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Taufik Satrio. Oke, baik. Saya jawab yang tentang kebenaran ya. Jadi yang pertama, kuasanya manusia adalah mencari, menemukan, dan meyakini kebenaran. Tetapi dia berhadapan dengan sunnatullah bahwa manusia itu makhluk historis, makhluk sejarah yang itu sifatnya beragam, meruang dan mewaktu. Setiap orang anak ruang dan waktunya sendiri. Sehingga secara sunatullah, pemikiran, pemahaman, penangkapan manusia terhadap kebenaran juga beragam. Jadi setiap kelompok, setiap orang yakin bahwa kebenarannya itulah yang benar. Dan tidak masalah, ya karena setiap orang yakin dengan kebenarannya, makanya kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Dari sisi sosiologisnya. Loh Pak, yang benar, yang sejati itu loh Pak, yang hakiki ya. Yang sejati, yang hakiki itu setiap orang meyakini kebenarannya adalah yang sejati, yang hakiki. Di level sosial, seperti tadi saya bilang, Al-Quran pasti benar, agama kita masing-masing pasti benar, tapi pemahaman kita, penangkapan kita, penafsiran kita tidak pasti benar. Bisa keliru. Imam Syafi'i saja punya qaul qadim dan qaul jadid.
Apa Imam Syafi'i terus tidak konsisten? Tidak. Ada ruang dan waktu yang dinamis, yang berubah situasinya. Kadang-kadang ada sesuatu itu kita yakin benarnya, tapi dinamika hidup berubah. Misalnya zaman pandemi kemarin, sebelumnya kan kita diyakinkan bahwa sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Begitu pandemi, teorinya dibalik. Sholat di rumah itu lebih utama. Oh, ini kan berubah drastis. Kalau kita hanya berhenti di satu kebenaran, tidak mempertimbangkan ruang dan waktunya, itu kadang-kadang kita jadinya seperti tadi yang saya sebut jumud tadi. Tidak peduli dengan ruang dan waktu. Apa tidak boleh Pak kita meyakini kebenaran kita? Boleh. Sambil tetap menyadari yang lain mungkin menangkap kebenarannya secara berbeda. Jadi ini penting ya, hari ini banyak orang yang tidak salah dia menganggap bahwa yang dia yakini adalah yang benar. Tapi yang jadi masalah adalah dia kemudian agresif pada yang lain, yang dianggapnya salah. Loh, menganggap pandangan orang lain salah itu tidak masalah. Loh, karena saya anggap pikiranku benar, berarti yang lain salah. Menurutku itu tidak masalah. Yang masalah agresifnya. Jadi terus menyerang, menyalah-nyalahkan, nuduh-nuduh, fitnah, mengkafirkan kalau sesama agama dan lain sebagainya. Yang problem di sini. Kamu meyakini saudaramu, wah kalau saya berpikiran begitu sudah kufur. Tidak masalah, tapi tidak harus kamu terus agresif, kamu deklarasi, kamu tunjuk-tunjukkan ke orang. Ini loh orang kafir. Beda lagi ceritanya kalau sudah begitu. Jadi bahwa kamu meyakini satu kebenaran, ya niscayalah manusia itu memegangi kebenaran sejauh yang dia mampu masing-masing. Tapi juga jangan lupa orang lain mengalami proses yang sama, meskipun mungkin saja hasilnya berbeda. Dan itu kan sudah disampaikan juga oleh Allah. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan. Allah juga, kalau Allah mau, semua manusia ini hanya satu keimanannya. Tapi kan Allah menghendaki skenario sesuai yang sekarang terjadi. Ini sebenarnya tantangan-tantangan besar kita hari ini. Ini problem yang saya sebut di awal tadi. Kekaguan dalam berpikir. Yang sering jadi sumber masalah. Kita hari ini kan sering sekali konflik muncul karena kita tidak tahan ada yang berbeda. Perbedaan itu rahmat kalau kita kuat menanggungnya. Jadi banyak orang yang tidak kuat menanggung perbedaan sehingga melahirkan konflik-konflik. Tidak hanya antar, bahkan juga internal kalangan sendiri juga kadang-kadang kita tidak tahan. Ada yang berbeda. Jadi bahwa kalian menganggap saya yang benar Pak, yang lain salah, itu tidak masalah. Yang masalah di level sosialnya ketika kalian agresif tadi. Ini sering jadi sumber konflik. Dan nanti mungkin teman-teman bisa merefer. Dulu pernah kita membahas tentang kematangan beragama. Bagaimana bergaul, kalau ini kebenaran agama ya, secara matang. Tidak bergaul yang kekanak-kanakan. Jadi prinsip-prinsip pergaulan antar kebenaran ini menurut saya penting hari ini kita sadari. Karena banyak orang yang skillnya di sini agak lemah. Sehingga dia gelisah terus ketika ada yang berbeda dengan dirinya. Ketidakpenerimaan kita terhadap adanya perbedaan ini kan khawatirnya juga ketidakterimaan kita terhadap ketetapan Allah bahwa hidup ini secara sunnatullah pasti berbeda-beda. Baik, saya kira itu ya Mas, cara memahaminya. Yeah. Yang kedua tadi merubah kegelisahan moral itu dari pribadi atau dari kelompok. Oh iya, itu yang belum. Yang pertama tentu saja dari diri kita. Katanya Gandhi, be the change you want to be. Kalian ingin dunia ini seperti apa? Pertama-tama dirimu sendiri ubahlah. Jadi jangan
Kalau saya nanti saja Pak, saya ini levelnya masih menasehati orang. Jadi biar orang baik dulu, saya nanti saja. Nggak mungkin efektif nasihatmu. Jadi nasihat itu kalau dilakukan oleh orang yang menjalani, mengalami langsung, itu frekuensinya lebih nyambung. Mungkin pernah saya ceritakan di berbagai kesempatan ya, ceritanya Mahatma Gandhi. Saya ulang lagi tidak apa-apa, biar waktunya cepat jam 10. Jadi kata Gandhi, suatu ketika ada ibu-ibu datang ke Gandhi, dia punya anak. Anaknya ini sedang sakit yang mengharuskan dia tidak makan garam. Si ibu ini agak stres, anaknya disuruh tidak makan garam itu susah. Kayak kalian lah kalau tak larang makan gorengan itu kan ya berat. Nah, dia bawa ke Gandhi. Waktu ibu ini datang menceritakan persoalannya, jawabnya Gandhi, "Wahai ibu, mohon maaf, sekarang saya tidak bisa menasehati anaknya ibu. Minggu depan saja ya balik ke sini." Nah beneran, ditunggu seminggu terus dia balik lagi ketemu Gandhi. Setelah itu Gandhi cuma bilang gini pada anak ini, "Wahai nak, nek basa Jawane ya le, mbok kamu ndak usah makan garam lagi." Cuma itu saja. Dan setelah itu anak ini ndak lagi makan garam. Nah ini si ibu ini heran, sekti tenan ini Gandhi. Terus minggu depannya tanya pada Gandhi, "Wahai Gandhi, kamu pakai resep apa? Anak saya kok langsung manut, langsung bisa tidak makan garam lagi." Kata Gandhi, "Wahai ibu, dulu minggu pertama waktu ibu datang itu, saya masih makan garam. Kalau saya yang masih makan garam kok nasihati anak ini untuk tidak makan garam, tidak sinkron, tidak nyambung." Jadi kayak kita masih tukang bohong kok nasihati orang, "Kamu jangan bohong ya." Tidak nyambung. Kita masih sering bohong. Nah setelah itu Gandhi puasa, tidak makan garam seminggu itu, akhirnya ya bisa menasihati anak tadi. Jadi perubahan kebaikan yang saya pakai teori macam-macam tadi, tentu saja diawali dari diri kita. Jadi jangan kamu marah-marah ke adikmu, "Adikku itu HP-nan terus kamu marahi." Kamu sendiri juga begitu. Adikmu bantahnya gampang. "Dek jangan main HP terus lu." "Oh sampean juga begitu." Dia membaliknya gampang dia. Maka awali dari diri kita sendiri. Jadi bukan berarti ini anti medsos, anti HP lo ya. Gunakan secukupnya saja, sesuai kebutuhan, dan jangan lupa prioritas-prioritas dalam hidup, dan jangan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting tadi. Sebenarnya kuncinya di situ. Yeah. Baik, saya kira itu, Mas. Oke, selanjutnya dari yang putri lagi. Baik, terima kasih. Saya Ella Indah. Ngapunten Pak sebelumnya, mungkin ini agak curhat ya. Jadi saya itu bingung apakah moral itu sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, karena teman-teman saya itu banyak yang cerita kalau teman sekelasnya itu banyak yang toksik. Kan mungkin di kuliah ada yang umurnya lebih tinggi. Nah, sama itu yang satu kelas tapi adik tingkat itu disindir-sindir, harusnya ini kita sekelas seangkatan kok kamu beda sendiri gitu. Terus yang saya alami gini Pak, ada yang teman sekelas saya itu cowok, sebut saja si A, itu orangnya seenaknya sendiri gitu, ngambil keputusan sendiri dan pelin-pelan gitu. Terus yang jadi masalah itu ada yang nggak suka. Nah teman saya yang nggak suka ini secara terang-terangan bilang kalau nggak ada loh yang suka sama kamu di kelas ini. Itu faktanya memang begitu, tapi teman-teman yang lain tuh nggak ngomong kalau nggak suka sama dia. Nah si ini tuh yang teman saya cewek satunya itu bilang ke gitu, dan itu di tempat umum Pak. Bahkan dia itu bilang aku mau nasihatin kamu tapi dalam satu forum besar Pak. Nah
Terus yang jadi masalah lagi ketika diskusi di kelas waktu ada matkul, mereka itu masih kayak sindir-sindiran gitu kan Pak. Harusnya kalau diskusi ya udah diskusi aja membahas mengenai materi. Nah, mereka itu diskusinya sampai sindir-sindiran dan itu sering banget terjadi, bahkan hampir setiap mata kuliah seperti itu Pak. Saya bingung gimana itu, saya cuma diem. Saya harus bersikap seperti apa begitu Pak. Terima kasih. Baik, itu sebelumnya saya tanya dulu, ada enggak temennya yang Oke ya, yang jadi temennya sadarlah. Kamu menyusahkan temanmu ini yang satu. Baik, saya jawab saja ya. Aku lihat saja secara umum saja karena saya tidak paham detail tadi kasusnya. Yang pertama begini, sering saya bilang relasi ideal antar manusia itu namanya cinta. Oke ya. Cinta itu diawali dari penerimaan, respect apapun situasi temanmu, sahabatmu. Tapi juga tetap kita care dan responsible, peduli dan bertanggung jawab. Jadi kalau memang mungkin ada teman kita yang perilakunya mungkin ini tidak cocok, ini tidak boleh begini, ini kasihan nanti di masa depan kalau dia begini, ya kita peduli. Peduli itu ya entah dengan cara apa, bareng-bareng saling memperbaiki. Jadi kalau makanya agama itu kan menyuruh kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, selain wata'awanu alal birri wat taqwa. Jadi ayo kita jalin yang baik, jangan saling tidak peduli. Ada beda ya antara saling menerima dengan saling tidak peduli, meskipun mungkin manifestasinya sama. Mungkin manifestasinya sama-sama membiarkan. Yang satu membiarkan karena aku terima apapun kondisimu karena engkau temanku. Ada yang aku cuek, suka-suka kamulah asal nggak ganggu aku. Nah yang kedua ini berarti belum ada saling mencintai, saling peduli. Yang pertama ini ada kepedulian, ada kepenerimaan. Jadi ini jadikan dasar pergaulan dengan siapa saja. Ya memang orang itu macam-macam tipe dan wataknya. Mungkin tidak harus ekuivalen dengan tingkat pendidikannya. Ada loh yang sudah kuliah S3 tapi nyebelinnya luar biasa. Ya, yang S1 disuruh ngalah terus, mungkin ada juga yang begitu. Jadi pendidikan tidak ekuivalen meskipun knowledge kan, pengetahuan dalam arti kesediaan saling memahami antar teman itu jadi kunci. Pinternya seperti apa kalau tidak mau saling memahami, sulit untuk menjalin hubungan kebersamaan yang ideal. Jadi saling memaklumi, saling memahami, kemudian saling membantu meningkatkan kualitas masing-masing bareng-bareng. Ini hubungan yang enak. Nah, jadi saran saya, nikmati saja kebersamaanmu karena kalian umur-umur sekian itu tidak lama. Iya kan setelah ini kamu dewasa, jadi kalau masih kuliah itu kan apalagi yang putri mungkin nanti kuliah, lulus, menikah itu kalian akan merindukan masa-masamu kuliah ini. Nanti kalau reuni baru terasa, wah coba dulu kamu tidak jual mahal misalnya. Nah, nanti ketahuan di situ. Jadi ayo dinikmati saja, disyukuri, kemudian jalin level cinta ini, tidak saling mengeluh terhadap apapun situasi bersama, saling membantu, saling memaklumi, saling tadi ya memahami, ta'awun dan tawasaunya jalan. Insya Allah nanti jadinya kebersamaannya membawa manfaat, maslahat, barokah untuk bareng-bareng. Jadi kuncinya di situ.
Jadi tidak masalah. Yang pertama tadi berarti rumusnya terima apa adanya dulu, dimaklumi dulu. Setelah itu dipahami kenapa kok dia begitu. Jangan-jangan ini suudzonku saja yang tadi dia aneh-aneh itu. Sebenarnya ya dia sama mindernya sama aku, jadi sama ndak pedenya. Kadang-kadang kan defense mechanism tadi. Orang itu kalau ndak pede terus gayanya aneh-aneh. Nah, jangan-jangan itu juga. Nah, kalau sudah ngerti itu terus yuk bareng-bareng meningkatkan kualitas. Karena tadi connecting tadi ya, tidak mungkin kita sukses, berhasil, unggul dan lain sebagainya tanpa bantuan dan relasi dengan orang lain. Semakin banyak, semakin luas relasi, semakin mungkin akan sukses kita di masa depan. Baik, saya kira itu, Mbak. Dari yang putra, yang berpeci. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mau menanggapi yang kepercayaan tadi eksklusivisme itu. Sebetulnya sudah benar ya bahwa diceritakan bahwa eksklusivisme itu artinya memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain itu buruk. Tapi pasti di balik suatu penyataan ada penentangannya gitu. Nah, penentangannya seperti ini. Semisal kita tuh yakin ada anak yang mau loncat di gedung gitu. Pasti kan kita yakin bahwa anak itu bakal celaka atau mati. Walaupun anak itu tidak meyakini bahwa dirinya bakal celaka, tapi karena kita sudah mengerti anak itu sudah akan celaka kalau melompat dari gedung, makanya kita larang atau kita larang dengan kekerasan gitu. Nah, terus bagaimana yang benar kan jadi membingungkan gitu. Apakah kita harus memaksakan keyakinan kita? Karena kalau kita sudah yakin, misal orang tua, kenapa kita memaksakan keyakinan kita terhadap anak kita? Ya karena kita sangat yakin bahwa kalau kamu anak saya tidak sholat ya masuk neraka gitu, atau yang lain-lain ya, hukuman yang konsekuensi dari keyakinan yang kita yakini itu. Oke, bagaimana tanggapannya dari Bapak Is sendiri? Oke, dengan Mas siapa? Rizky. Oke, baik. Saya jawab sederhana juga ya. Jadi kalau dalam Islam tanggung jawab kita kepada yang lain, termasuk kepedulian kita kepada yang lain, itu wujudnya antara lain orang menyebutnya dakwah. Jadi dari kata-kata da'ayat'u, memanggil, mengajak. Jadi kita itu kalau peduli dengan wah saya benar ini, saya yakin temanku itu keliru. Nah itu kewenangan kita kepada dia itu mengajak, mengingatkan. Jadi ini level mengajaknya. Jadi karena kadang-kadang jalan dakwah, jalan mengajak yang keras, memaksa, itu hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Orang bisa tidak jadi sadar, bisanya malah resisten, marah. Tapi ya tetap saya paksa, Pak. Saya ada beberapa pengalaman, ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Ini baik, luar biasa baik. Tapi karena jalannya memaksa, akhirnya apa? Anak ini mungkin hafal banyak surat, banyak ayat, meskipun tidak sampai 30, tapi dia tidak cinta dengan Al-Quran. Karena pengalaman dia dengan Al-Quran adalah pengalaman yang traumatik.
dipaksa. Orang bisa dipaksa sholat, tapi dipaksa meyakini benarnya sholat tidak bisa. Untuk dia sadar benarnya sholat harus diajari pelan-pelan, sehingga dia sadar mau sholat. Nah, ini gunanya dakwah. Makanya rumusnya di surat Al-Asr itu watawasau bil haq, tapi juga watawasau bis sober. Iya kita ajak, tapi pelan-pelan. Lah kalau tetap tidak mau Pak, sudah saya ajak loh Pak, saya tetap tidak mau. Kalau bahasanya Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta. Jadi bukan engkau yang memberi hidayah, Allah yang memberi hidayah. Jadi tugasmu selesai. Ini kan ayat ini turun ketika Nabi prihatin tidak mampu mengajak, ada yang diajak masuk Islam tidak mau. Kata Allah, ya innaka lan tahdi man ahbabta, bukan engkau yang memberi hidayah. Jadi kewenangan kita mengajak, mengarahkan, nuntun. Kalau yang diajak tidak mau, yang dituntun tidak mau, ya sudah. Yo kita harus sabar juga, tetap pelan-pelan. Sopo ngerti lama-lama dia sadar, kita juga jangan putus asa. Tapi strategi keras itu tidak akan menyadarkan. Orang mungkin terpaksa, tapi kesadaran dan kemauannya sulit untuk bisa dibangkitkan melalui paksaan. Ya seperti gambaran saya tadi. Jadi kalau kamu tidak sholat, tak pukuli lo, tak anui lo. Ini kalau untuk anak-anak yang pikirannya belum utuh, itu mungkin efektif. Tapi orang tua di kayak gini tidak bisa. Kalau kita punya teman misalnya sama-sama mahasiswa kok tidak sholat, itu kita pakai kekerasan bisa urusan polisi. Kalau kamu tidak sholat tak pukuli lo. Kalau kamu urusannya polisi kalau sudah itu. Nah, jadi rumusnya itu. Makanya Rasulullah itu memberi rumus. Kalau kita melihat kemungkaran, pertama mengubahnya biyadihi. Biyadihi itu maksudnya apa? Gunakan kekuasaan. Kekuasaan itu berarti yang di bawah kuasa kita bisa kita mainkan. Karena kamu anak buah saya, yo di sini setiap zuhur harus sholat ya. Ini biliat, menggunakan kekuasaan. Tapi bukan kekerasan. Kalau tidak mau ya silahkan tidak kerja di sini. Nah ini namanya kekuasaan. Kalau memang di luar kuasa kita, yo bilisanihi, dinasehati, dipahamkan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu ya saya bilang tadi itu sudah bukan tanggung jawab kita. Jadi kita bil kolbi, jadi ya wis mau gimana lagi, menurut saya engkau keliru. Yang saya yakini ini loh yang benar, ya sudah. Jadi itulah namanya dakwah. Jadi tidak agresif menyerang, apalagi menyerangnya dengan cara menjelek-jelekkan, apalagi di medsos, apalagi bongkar-bongkar aibnya, itu sama sekali tidak dituntunkan. Ada banyak cerita yang juga sering saya sampaikan, betapa arifnya, betapa lembutnya para ulama ketika mendakwahkan Islam. Contoh paling sederhana yang dekat dengan kita ya, yang dilakukan oleh para wali songo ketika mendakwahkan Islam ke masyarakat Jawa. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan tadi. Ya, satu lagi terakhir dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya perihal ini Bapak Iz. Ada beberapa hal yang saat ini menjadi keresahan, bukan keresahan sih, ada hal yang ingin saya ketahui. Seperti ketika saya kesini, saya mendapatkan begitu banyak energi positif, aura-auranya dari suara, dari maupun dari tampang Bapak Iz. Saya baru pertama kali sungguh sangat memberi energi positif. Nah mungkin ada beberapa orang yang bisa memberi aura-aura positif itu kepada saya, mungkin ini sangat subjektif ya.
Tapi saya ingin mengetahui apa sih yang bisa membuat orang itu bisa menyebarkan energi-energi positifnya itu. Memberi kita semangat, walaupun itu di media sosial ada beberapa orang yang dapat memberi saya energi positif meskipun dalam virtual gitu. Itu kan sungguh sangat luar biasa, sangat menembus ruang dan waktu. Itu bagaimana mungkin Pak Iz? Nama saya Abraham Kindi. Terima kasih. Oke, jawabnya susah iki. Ya kalau pakai jawaban teologis ya sebenarnya wah semuanya dari Allah. Tapi begini, mungkin siapa tadi? Mas Abraham. Coba ya didengarkan waktu saya ngaji The Law of Attraction. Jadi hukum tarik menarik. Itu kenapa sih kita cocok dengan orang tertentu, tidak cocok dengan orang yang lain. Saya kalau ustadz ini senang, kalau ustadz itu tidak terlalu nyambung meskipun. Nah ini mungkin hubungannya dengan frekuensi, vibrasi dan lain sebagainya yang mungkin setara. Jadi yang Mas Abraham impikan, inginkan, idealkan itu nyambung dengan beliau-beliau yang mungkin didengarkan di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga ya kayak radio itu kalau gelombangnya nyambung kan suaranya jelas, kemudian tidak kemeresek. Nah, mungkin bisa begitu. Jadi karena memang kita satu frekuensi. Kalau yang tidak satu frekuensi kan mungkin banyak yang roaming juga. Ini ngomong apa Pak Faiz itu. Kalau saya tidak diajak teman juga tidak ke sini, mending ngaji. Bisa begitu. Kenapa tidak sefrekuensi? Jadi antara visi, keinginan, ideal yang kalian cita-citakan tidak di situ, tidak begitu. Bukan berarti dia jelek atau beliau keliru, tidak bagus, tidak. Mungkin bagus, tapi kalau bahasanya anak hari ini bukan tipeku. Jadi, nah kenapa kalau ketemu saya meluap-luap? Mungkin karena memang nganggapnya tipe. Wah berarti Pak Faiz tipeku. Meskipun saya lebih suka dari sana yang tipe itu, tidak yang dari sini. Oke, jadi begitu Mas. Tapi kalau saya apapun itu, kalau itu kebaikan ikuti saja. Nikmati dan syukuri saja. Alhamdulillah loh sampai misalnya tertarik ke Ustadz ini, Pak Yai itu, beliau yang di YouTube ini, itu enggak. Alhamdulillah karena ini kan urusan kebaikan semua. Semangat belajar itu kan kebaikan, tentang ilmu, tentang nambah wawasan, tentang pencerdasan, ini kan luar biasa. Sampai enggak terdorong ke frekuensi-frekuensi yang enggak beres itu, misalnya yang video-video apa gitu kan, yang dikit-dikit minta linknya mana gitu, sampai tidak suka ke situ. Nah, alhamdulillah tidak tertarik ke sana, tertariknya ke yang bagus-bagus ini, yang ilmu, yang kajian. Itu bagi saya perlu disyukuri. Karena banyak juga di antara teman-teman ini yang frekuensinya ada di situ-situ. Nah, maka ya meskipun saya bilang ya ini juga bukan harga mati. Jadi teman-teman jangan, Pak, kalau saya kok tidak ada rasa ya Pak. Tapi kalau itu kebaikan mungkin rasanya tidak terlalu intens, tapi ditekuni saja, diistiqomai, lama-lama rasa itu akan muncul. Mungkin tidak sekuat Mas Abraham, ada yang saya itu masih belum dapat passionnya Pak. Ya tidak apa-apa, betapapun belajar ngaji itu baik, ditekuni saja, diikuti saja, insya Allah. Ketika istiqomahnya muncul, dia akan menjelma jadi karakter. Paling tidak karakter suka belajar, suka nambah wawasan. Ini pun sudah alhamdulillah. Baik, saya kira itu Mas Abraham. Nanti diputar lagi ulang tentang law of attraction-nya di beberapa bagian saya menjelaskan. Sampun? Nggih. Wah, baik ya teman-teman, saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita awali dengan tema yang baru. Di akhir tahun ya saya masih belum terbayangkan temanya apa. Apapun temanya, semoga teman-teman bisa mengistiqomahkan belajar, mengistiqomahkan ngaji. Apapun temanya,
Dan mohon maaf mungkin temanya tidak seperti yang dibayangkan teman-teman, kan masing-masing punya permintaan, punya keinginan macam-macam tema. Yo yang jelas pertama tema itu yang saya menguasai, saya mengerti, jadi mungkin ada permintaan macam-macam yang saya belum terlalu menguasai, jadi belum diangkat. Mungkin pada saatnya kalau saya merasa sudah cukup wawasan saya tentang itu akan saya angkat. Jadi yo perlu dimaklumi saya juga tidak ngerti segalanya. Bukan wali yang ilmunya langsung dianugerahkan Allah, enggak. Ya pakai baca-baca buku juga, baca-baca kitab juga. Baik, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.